Nggak nyala ya? بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل من وأبانا وجيراننا وشيخنا وجارنا وأسلافنا الصالحون، ونوينا مثل من سيدنا الإمام الغزالي وجاب من قرأ الإخاء بأحياء بنية صالحة، ويدخلنا يدنا في نادي وعمل في أعمال مقاصدنا في المقاصد من الصلوات والأكبر والصلاة والضبط. ونوينا مثل من شيخنا سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السكاف وشيخ الحبيب على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أولئك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Watarfa'ul aswatu alaihi fayasbir. Wa kana lahu liqahun wa ghanamin. Sahih. Wa ghanamin yataqawwatu huwa wa ahluhu min albaniha. Wa kana lahu abidun wa ima'un la yartafi alaihim fi ma'kali wala malbas. Wa la yamdilahu waqtun fi ghairi amalillahi ta'ala aw fima la budda lahu minhu min silahi nafsihi. Yakhruju ila basatin ashabihi. La yahtakir miskinan li faqrihi wa zamanatihi wa la yahabu mulkan li milkihi. Yada'u hada wa hada ila Allahi du'aun mustawiyan. Qad jama'allahu ta'ala lahu asirah al-fadilah wa siyasah atama wa huwa ummi la yaqra wa la yaktub, nasha'a fi biladil jahl wa sahari fi faqri wa fi riayatil ghanam, yatiman la ab lahu wa la fa'alimahu Allah ta'ala jami'a mahasinal akhlaqi wa turuq al-hamidah wa akhbaril awwalin wal akhirin wa ma fihi an-najah wal fauz fil akhirati wal ghibtah wal khalas fid dunya wal luzumil wajib wa tarkil fudul. Wafaqana Allahu li ta'atihi fi amrihi wa ta'si bi fi fi'lihi, amin ya rabbal alamin. Bayanu jumlatin ukhra min adabi wa akhlaqihi mimma rawahu Abul Bukhtari qalu ma syatama Rasulullah alaihi wasallam ahadan minal mu'minina bi syatimatil illa ja'ala laha kafarah wa rahmah wa ma la'ana imra'atan qad wala khadiman bila'ani wa qila lahu wa huwa fil qital law la'anathum ya ya Rasulullah faqala innama bu'ithu rahmatan wa lam ub'athu li'an. Wa kana idza su'ila an yad'u al ahadin muslimin aw kafir aw khas adlin an du'a alaihi la du'a lahu wa ma daraba bi yadi ahadan qad illa ayadriba biha fi sabilillahi ta'ala wa man takim min shay'in sun'a ilaihi qad illa an tantahik hurmatullah wa ma khaira baina amrayn qad illa ikhtara aisarahuma illa ayyakuna fi ithmun aw qati'ah rahima fayakun ab'adun nas min dhalik wa ma kana ya'tihi ahadun. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nata'allam wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada.
وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Berkata Sayyidina Imam Al-Ghazali masih tentang kitab Adabul Ma'isyah wa Akhlaqun Nubuwah. Ya. Dikatakan wa yusabiqu ahlahu. Kemarin kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW pun beliau itu masih sering berlomba-lomba dengan istrinya. Ya. Kadang-kadang dengan Siti Aisyah itu kejar-kejaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Pernah kejar-kejaran, Rasulullah menang. Siti Aisyah ngamuk. Wah, nak kamu ribut. Tak tahu ya sudah. Akhirnya besoknya lomba lagi. Rasulullah SAW harusnya menang, tapi kata oleh Rasulullah SAW mundur, ngalah, artinya dipelankan. Siti Aisyah yang larinya cepat. Oh, senangnya minta ampun Siti Aisyah, senang lompat-lompat. Kata Rasulullah SAW, "Dza bidak," katanya. Ini menangmu ini sama menangku yang kemarin, berarti seri kita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa turfa al-aswat alaihi fayasbir. Kadang-kadang Rasulullah SAW ada orang yang angkat suara di depannya Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sabar. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Al-Quran melarang itu. Jangan mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Oleh karena itu di antara mereka yang apabila hadir maulid Nabi Muhammad SAW, mereka itu nggak berani suara kencang-kencang, nggak berani suaranya keras-keras. Ada adab, itu loh adab ketika hadir sholawatan, adab ketika hadir maulid. Ya. Jadinya seperti itu. Jadi nggak perlu kita sampai ngomong sama teman kita, loh ya apa, teriak suaranya mengangkat sekeras itu nggak boleh itu. Karena ya tadi itu tidak perlu diangkat suara, dilarang oleh Al-Quranul Karim mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Sedangkan kita nggak tahu suaranya Nabi itu mana besarnya. Atau suara Nabi SAW memang suaranya Rasulullah SAW itu suara rendah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya. Jangan. Hadir maulid tenang, diam, santai. Kalau perlu ngomongnya pelan, bisik-bisik gitu. Ya, suaranya rendah. Cukup antara dia sama yang diajak ngomong yang. Kalau orangnya jauh, gak perlu manggil, gak perlu teriak. Karena Nabi Muhammad SAW melalui lisan para aulia, para solehin, Rasulullah ketika pembacaan maulid hadir. Ruhaniyahnya baginda Nabi Muhammad hadir. Lalu kita ngomongnya suara keras-keras sama aja berarti. Wa kana lahu liqahun wa ghanamun. Dan Rasulullah SAW memiliki ternak, kambing-kambingan. Yataqawwatu huwa wa ahluhu min albaniha. Yang Rasulullah SAW mengambil sebagai makanan pokoknya untuk dia dan keluarganya min albaniha dari susu-susunya. Dari susu ternak tersebut, kambing dan lain sebagainya. Walahu abid. Rasulullah SAW memiliki budak-budak, wa ima, budak perempuan juga. La yartafi'u alaihim, yang tidak pernah terangkat di atas mereka min ma'kalin wala malbas. Yang Rasulullah SAW tidak pernah membiasakan atau menampakkan pakaiannya itu lebih bagus dibandingkan budak-budaknya dan budak perempuannya. Artinya pakaiannya Rasulullah SAW sederhana seperti itu. Makanan pun kayak gitu. Apa yang dimakan budak-budak tersebut, ya itu juga yang dimakan oleh Rasulullah. Yang dimakan oleh Rasulullah ya diberikan kepada. Wahakala, itu semuanya seperti itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Begitu juga ketika kita zakat fitrah. Jangan kita makannya berasnya yang luar biasa enak, beras premium. Lalu ketika zakat kita berikan kepada orang-orang miskinnya raskin. Beras sampai tumoya ke tumoy. Las buya.
Beras sampai tumo ditimbang akeh tumone. Ngono dikekno, mangan tumo lah. Ya. Tidak boleh kayak gitu. Maka bagaimana? Ya apa yang kamu makan berikan itu mereka kepada para fuqara dan masakin. Itu akhlak, itu adab, itu kemuliaan buat antum. Ya. Makanya itu saya bilang kalau antum memuliakan orang, antum akan dimuliakan Allah. Ya. Kita berikan orang itu jangan asal-asalan, terutama hal yang diperintahkan Allah. Seperti zakat, ya. Jangan dikasihkan yang jelek-jelek. Maka sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu kepadamu, jangan sampai dikasihkan rezeki yang jelek-jelek. Maka bermuamalah dengan hamba-hamba Allah itu dengan yang baik-baik. Kama tadi nutudan, ya. Saya sering ingatkan proses kita dengan Allah itu sebagaimana kita ini dengan makhluknya. Hukum timbal balik itu ada. Kita sama makhluknya Allah baik, maka kita akan dibaiki juga oleh Allah. Kita mengijabah panggilan orang. Ya, satu orang undang, kita bisa berangkat. Ya, itu mengijabah. Terus ada orang punya hajat. Saya punya hajat begini. Kita bantu. Maka itu juga Allah akan mengijabah kita. Akan mengijabah hajat kita. Seperti itu. Lalu kemudian itu dibuka aja, ada orang. Wala yamdilahu waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala, dan tidak lewat waktu pun, satu waktu pun tidak lewat fi ghairi amalin, di dalam selain amal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lewat waktu kecuali Rasulullah SAW ada di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal kepada Allah langsung atau amal melalui hamba-hamba Allah. Terutama di bulan Ramadan, ajwad min rihal mursalah kata. Ya. Rasulullah SAW itu lebih dermawan dibandingkan angin yang sepoi-sepoi. Lagi pas angin lah enak. Ini Rasulullah SAW ajwad, lebih dermawan daripada angin. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Au fi ma labudda lahu min salahi nafsi, atau dengan mengamalkan apa-apa yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya. Dan itu kalau dibagi waktunya Rasulullah SAW ada 3. Waktu Rasulullah pertama itu untuk Allah. Ini kemudian untuk umatnya. Ya. Untuk hamba-hamba Allah yang datang keluh kesah dan lain sebagainya. Yang ketiga, waktu untuk dirinya dan keluarganya. Dan yang paling banyak adalah untuk keluarganya. Dalam yang ketiga ini, ya, poin yang ketiga ini yang paling banyak malah untuk keluarganya. Dan tersisa untuk dirinya pun dipakai lagi untuk yang lain. Jadi Rasulullah SAW itu seakan-akan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Semuanya itu untuk Allah dan umat. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu waktu-waktunya Rasulullah SAW. Yakhruj ila basatina ashabi. Rasulullah SAW itu sampai keluar juga ke kebun-kebunnya temannya. Ya. Dan itu bukan menunjukkan apa, tapi itu menunjukkan ketawadhuan. Ya. Bukan kalau kemudian raja usaha apa tekonang kebun ini, enggak. Datang Rasulullah. La yahjir miskinan. Tidak pernah merendahkan orang miskin li faqrihi untuk karena kefakirannya. Wa zamanatihi, atau karena umurnya atau tuanya, ya, atau lemahnya. Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan itu. Ya. Ada orang lemah, orang miskin, orang tua dan lain sebagainya. Rasulullah tidak pernah membahas apa yang nampak pada orang tersebut. Nah kalau kita kan nggak ada. Ini Rasulullah SAW itu kalau ada orang miskin, ya, itu nggak pernah ditanya kenapa kok bisa miskin. Atau orang yang sakit, yang sakitnya itu agak mengenaskan gitu ya. Ada borokan di mata ini. Oh apa kok borokan? Nggak usah lah. Ada cacat, dibahas cacati, nggak perlu. Ya, itu pasti menyinggung. Pasti, dan Rasulullah SAW nggak pernah kayak gitu.
Makanya itu apapun muamalah itu dahulukan dengan dipikir. Ya. Karena perbedaan antara orang fasik dan orang mukmin itu adalah cuman di antara pemikiran dan amalnya. Man yatafakkar thumma ya'mal fahuwa mu'min. Wa man ya'mal thumma yatafakkar fahuwa fasik. Mari ngamal baru mikir, loh kok gini yo gini. Itu hati-hati, itu biasanya fasik. Tapi kalau orang mukmin itu sifatnya adalah berpikir dulu baru beramal. Enggak ngomong asal ngomong enggak, tapi dipikir dulu. Ini omongan saya kalau saya ucapkan ini apa ini? Nyakiti apa enggak? Itu orang mukmin. Wala yahabu milkan limilkihi. Tidak membuat yahab itu bandingkan kayak itu ya. Seperti haibah. Ya. Jadi punyanya Rasulullah dulu lebih bagus daripada yang lain. Ya. Ya. Kalau kita kan ada tetangga punya Mio ya kita orang kudu duwe PCX. Ya. Tetangga punya PCX kita orang kudu duwe Ninja, Kawasaki. Kalau Kawasaki itu kudu Ducati. Pokoknya kudu luwih apik, pokoknya kudu luwih bagus. Dan Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Ya, tidak melakukannya seperti itu. Yad'u hadha wa hadha ila Allah azza wa jalla du'aan mustawiyan. Dan Rasulullah SAW mendoakan atau memanggil atau mengajak ilallah kepada Allah du'aan mustawiyan dengan doa yang sama. Dengan ajakan yang sama. Oh begitu Rasulullah SAW kedatangan satu orang yang luar biasa, diharapkan ini menjadi donatur, ibaratnya kayak gitu. Diharapkan ini orang kaya masuk Islam, kalau dia masuk Islam, anak buahnya bakal masuk semuanya. Ya, anak buahnya bakal masuk semuanya. Lalu terus bagaimana oleh Rasulullah SAW diajak ya, orang ini. Nggak taunya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ya. Atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abi Maktum datang. Ngajak ya Rasulullah, maklum Abdullah bin Abi Maktum masih makfuful basar, a'ma. Ya. Enggak taunya Rasulullah ini masih karena sifat basyariyah kemanusiaan Rasulullah, ini Abdullah bin Abi Maktum ditegur Rasulullah. Sebentar katanya. Ditegur oleh Rasulullah. Demi untuk orang ini supaya masuk Islam dan kemudian, nah ini kan sudah masuk Islam. Ini belum masuk Islam, diajak supaya masuk Islam. Abdullah bin Ummi Maktum masih datang ya, ibaratnya bahasa kita ngerecoy gitu ya. Apa ibaratnya ngaco ini, ganggu. Rasulullah SAW sempat marah. Tahunya turun malaikat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yanfa'u aw fatanfa'ahu dzikra. Ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Ya apa kok bermuka masam, kecut kayak itu. Walaupun ini a'ma, buta, enggak ngelihat Rasulullah SAW ini mukanya cemberut apa enggak kelihatan, tapi Allah yang kelihatan. Yang kelihatan Allah ditegur. Oh, sampai setiap ketemu sama Abdullah bin Ummi Maktum, ahlan biman selamat datang bagi orang yang Allah menegur saya fokus sab'as samawat di atas langit yang ketujuh. Yaitu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Wis dakwani menek bermuka kecut Rasulullah. Nah itu. Lalu kemudian Rasulullah dakwanya sama. Orang begini datang, diajak benar. Terus satu datang mukanya enggak berubah sama sekali. Karena itu tadi efek abasa wa tawalla tadi juga. Dan Rasulullah SAW itu ngajaknya semuanya sama. Adil Rasulullah. Qad jama'a Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan lahu untuk baginda Nabi Muhammad as-siratal fadilah. Ya.
kepribadian yang utama, wasiyasat tamah, dan siasat yang sempurna. Wa huwa ummiyun, sedangkan Rasulullah SAW adalah ummi, yang tidak membaca, la yaqra, tidak membaca, wala yaktub, dan tidak mampu menulis. Nasya'a fi biladil jahlil sahari. Rasulullah SAW tumbuh kembang fi biladi, di daerah al-jahl, yang penuh kebodohan, wasahari, dan padang pasir. Fi fagrin, Rasulullah SAW dalam keadaan ditumbuh dalam keadaan fakir, kefakiran. Wa fi riayati ghanamin, di dalam mengembala kambing. Yatiman, dalam posisi keadaan yatim. La abalahu wala tidak memiliki orang tua, bapak ataupun ibu. Fa'allamahullah, enggak ditinggal begitu saja, tapi apa? Maka Allah mengajarinya jami'i mahasinil akhlak, seluruh akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani, saya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dengan sebaik-baik didikan. Ya. Wa turuqul hamidah, dan cara-cara yang terpuji. Wa akhbarul awwalina wal akhirin, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar-kabar yang terdahulu ataupun yang akan datang. Wa ma fihi najatu wal fawzu fil akhirah, diajarkan tentang apa-apa yang di dalamnya an-najatu, keselamatan, wal fawzu, keberuntungan, fil akhirah, di akhirat. Wal ghibtatu wal khalasu fid dunya. Ya. Dan tidak ada sifat iri dan selamat untuk baginda Nabi Muhammad SAW di dalam keadaan duniawi. Rasulullah SAW nggak pernah kayak gitu ya. Rasulullah SAW itu pernah ngelihat ada yang bagus itu, ya, ditegur oleh Allah SWT. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi, dan jangan engkau perhatikan dengan matamu kepada orang yang kami uji dengan zahratud dunya linaftinahum fi, ya, dengan keindahan-keindahan dunia yang kami uji mereka itu. Jadi wong sugih itu ya diuji, orang miskin juga diuji, orang kaya diuji dengan hartanya, ya paling nek kon milih mending diuji harta wae beb. Iya. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji dengan semuanya ujian. Orang jenengin dunia iki darul imtihan, ya, tempatnya ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, kau iso syukur enggak? Kamu bisa baik dengan hartamu enggak? Apakah hartamu tidak bisa melupakanmu terhadap Allah? Orang miskin ya gitu juga, kau iso sabar enggak? Ayo, iso sabar enggak? Nesu enggak? Sumpek enggak? Dan lain sebagainya. Sama diuji-uji ya. Makanya di surat Al-Fajr kan dikatakan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang satu dimuliakan, diuji oleh wa ammal insanu idza tuliya. Tuliya itu dikai bala. Artinya ujian ya. Fa akramahu, dimuliakan, ya. Fa yaqulu rabbi akraman, Allah saya dikayakan. Begitu kaya ana wong miskin, apa kan itu enggak becus apa, la ilaha illallah. Enggak kayak gitu. Itu harta ujian. Nah, sekarang ini kita ini diuji, sapa iki dipilih iki sekarang ini. Bulan Ramadan ini pilihan ini. Ya, pilihan ini nyata loh, nyata, subhanallah, nyata. Makanya jaluk sampai pangeran. Minta yang banyak-banyak. Ya saya doakan semuanya kaya raya semuanya. Ya. Tapi ya ewang ngono rek. Rasul SAW itu berdoa kepada seorang yang bernama Ka'ab ya, Al-Ansari. Itu beliau, sahabat tersebut itu khidmah sama baginda Nabi Muhammad SAW, menyiapkan, salah satu khidmahnya itu menyiapkan wudu'i, air wudu'nya Rasulullah. Dibawa air wudu'nya, datangkan Rasulullah. Rasulullah tinggal wudu. Dan Rasulullah nggak minta, memang sahabat. Ya. Kita ini, saya khidmah sama guru saya bukan permintaan, tapi memang saya kepingin khidmah sama guru saya, sama siapapun, sama umat kayak gitu, sama orang tua saya kayak gitu juga.
Lah ini sahabat itu khidmat seperti itu. Ya. Lalu ditanya oleh Rasulullah. Sal, katanya, mintalah. Ditawani dungo, ditawari doa. Maka dia mengatakan, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya mintanya berteman denganmu atau mendampingimu di surga. Lalu dijawab Rasulullah, wa ghara dzalik. Ada yang lain enggak selain itu katanya? Lah ya Rasulullah, enggak ikut tok. Dunia wis nyata, tapi akhirat iki lho, ya apa nasibnya? Kata sahabat tersebut, uridu murafaqataka fil jannah. Saya kepingin dampingi engkau di surga ya Rasulullah. Enggak langsung ambil Rasulullah SAW, ya wis, engkau ambil aku nang surga. Enggak, ini Rasulullah. Tapi apa Rasulullah mengatakan? A'inu ala dzalika bikathratis sujud. Bantulah untuk menyampaikan itu semuanya dengan memperbanyak sujud, sholat sunnah atau doa. Insya Allah kalau ini Ramadan, insya Allah min bab tahaddits bin ni'mah. Insya Allah setiap hari saya doakan antum semuanya. Ya. Antum minta nggak minta saya doakan. Di dalam urutan doa saya itu salah satunya ya untuk para orang-orang yang saya kasihi. Yo melbu. Guru saya dan lain sebagainya, tulab saya, santri saya dan juga jamaah saya. Itu masuk semuanya tiap hari tanpa terkecuali. Ini aku bujuk dosa poso batal. Nice. Karena apa? Saya ngelihat Syekh Al-Habib Mar, guru saya juga Al-Habib Mar, doanya kayak gitu. Oh ashabana wa tullabana wa ikhwanana wa ahbabana. Lah nek aku enggak ngono ya nyontoh sapa aku. Tapi kan saya enggak tahu doanya hajat masing-masing. Nah, antum doa dan ibaratnya doa saya mendorong doa antum. Ya. Jadi seperti itu. Wa hakadha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan semua sing kepengin sugih tak doakno sugih, sing kepengin senang tak doakno senang, semuanya sudah itu aja. Hajatnya antum dikabulkan Allah. Selesai. Nah. Lalu kemudian ya. Waluzumul wajib wa tarkul fudul. Dan Allah mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad melazimi yang wajib dan meninggalkan yang fudul. Fudul itu apa? Urusan sing gak ana manfaate. Dan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan fudul itu adalah sebagai penilai untuk agama kita, Islam kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Ya. Dan tanda-tanda Islamnya seseorang, baiknya seseorang, min husni, tanda baiknya Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak perlu, yang tidak ada manfaat baginya. Yang kalau ditinggal itu enggak ada kekurangan untuk kita, dan kalau kita melakukan itu pun dia enggak ada manfaat untuk kita. Malah yanfa' wala yadurlah. Yang tidak ada manfaat dan tidak ada efeknya untuk dia, tinggalan melaku ono wong tukaran. Ini di dalam kitab Arba'in Nawawi disebut. Ya. Andaikan satu orang melihat suami istri tukaran, ya, ribut, lalu dia berhenti lalu mengatakan, ono apa iku? Iku fudul. Itu fudul. Iki saiki dalan macet itu gara-gara ono wong joget. Ada orang joget itu macet didelokin. Macet itu seakan-akan. Iku beban kita orang ono semua. Iya. Lah iku fudul jenenge. Di situ ada orang, ada kepentingan, orang mau berangkat majelis, orang mau ada sakit yang mau ke rumah sakit atau apa, ada yang mau buka puasa dan lain sebagainya. Aduh ya Allah, itu fudul namanya. Ya. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, apa? Idza ra'aita qasawata fil qalb wa hirmanan fil rizq. Ya. Ada 3 itu. Kalau engkau melihat wa wahn fil jasad. Jika engkau melihat ya, bahwasannya engkau ada kesempitan di dalam rezekimu dan kesakitan, ya, wa qasawatul fil qalb, hatimu qasawah, keras. Ya.
Apabila engkau melihat hati yang keras di dalam dirimu, kesempitan dalam rezekimu, dan wahan fil jasadik, wahan iku gampang kesel. Padahal turu tok lu tangi-tangi aku kesel kabeh. Lu ya apa sih? Ada orang kayak gitu. Ada. Wahan fil jasadik, kerja titik lemes iki lemes, waduh kelemar-kelemar kayak gitu. Ya. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, wa'lam innaka qad takallamta bima la ya'nik. Maka ketahuilah kamu banyak bicara dengan tidak manfaat. Ya. Ngomong sih gak manfaat itu sampai pengaruh ke rezeki. Wa hirmanan fi rizqik. Ya. Hirman itu keharaman di dalam rezekimu. Artinya rezeki itu sing kudune nyake kita orang, punya kita orang, kok dadi duduknya kita orang. Itu kata Sayyidina Malik bin Dinar. Makanya ngoceh terus ya. Ya kecuali saya tidak ngomong ya mari-mari nggak ada majelis saya rekod ini. Nah, itu. Lalu kemudian bayanu jumlatil ukhra min adabihi wa akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan jumlah ukhra, bilangan yang lain atau jumlah yang lain daripada adab-adabnya serta akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ya Rabb, mudah-mudahan bisa nyuntuh. Ya Allah, akhlaknya Rasulullah nek kita sing nyuntuh terus apa sih nyuntuh ya. Wa mimma rawahu Abul Bakhtari. Dan daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abul Bakhtari, sahabat baginda Nabi Muhammad. Qalu, para sahabat bertanya, ma syatama. Kalau mereka para sahabat berkata, ma syatama Rasulullah SAW ahadan. Rasulullah SAW ma syatama tidak pernah mengumpat, mencaci ahadan siapapun minal mu'minin dari orang-orang yang beriman bisyatimatin dengan ucapan cacian illa kecuali ju'ila lahu kafaratan wa rahmah, kecuali dijadikan sebagai kafarah dan kerahmatan. Ini orang kalau yang ibaratnya punya kunci surga gitu ya, kunci surga. Ya kita nggak bisa niru yang ini nggak bisa niru. Kita orang nggak isok melebokno awak dhewe nang surga, nggak isok ape ngelebokno wong. Ya, nggak yakin masih kan ya. Kalau Rasulullah SAW itu ketika mengucap sesuatu yang ternyata itu adalah bentuk daripada kalimat buruk, seperti misalnya, ya Rasulullah SAW mengatakan Thakalat ke umuk. Seperti ucapan itu umum itu bisa. Dan ucapan itu bagi orang-orang yang disebut tadi itu adalah suatu kafarah atau suatu rahmah. Yang bakal nanti di akhirat bakal dianu kan. Nah, Rasulullah dihisab di akhirat ya, tidak isa, siapa sih yang penghisab? Ya, timbangan amal itu diciptakannya untuk Rasulullah, apa dihisab? Senjata makan tuan lah. Nah, iya. Tapi bagaimana kafarah supaya nanti dia kembali ke aku dan aku masukkan ke dalam, aku bawa ke dalam surga. Supaya jadi balas budinya baginda Nabi Muhammad di akhirat. Ya, kita orang kok dilokno wong, tenang wae kon nang surga mbek aku. Surga nyekmu ta aku. Durung tentu mlebu surga kok ape ngejak wong. Ya. Tapi harapan kita mudah-mudahan kita dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau kita ya tetap husnudzon ya. Husnudzon bahwasanya fulan guru kita, ya fulan kiai kita, fulan orang tua kita masuk surga dan saya berharap bisa masuk surga bersamanya. Itu. Wa ma la'ana imra'atan qad wala khadimatan bila'na, dan tidak Rasulullah SAW pernah mengutuk seorang perempuan pun ataupun seorang khadim bilaknat dengan suatu laknatan. Dikongkon kurang ajar kon setan ini ngono macam-macam ya. Rasulullah SAW enggak pernah melaknat sama sekali. Rasulullah SAW ma bu'itsu la'anan wala sababa. Rasulullah bila mengatakan saya tidak diutus untuk sebagai pelaknat ataupun pencaci, kata Rasulullah. Ada satu orang mangkal sama satu suku, satu kabilah yang memerangi muslimin. Lalu orang tadi berjalan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan begitu. Ya Rasulullah, doakan mereka doa yang buruk.
kata Rasulullah SAW, ma bu'itsu la'anan wala sababan. Saya ini diutus ini bukan untuk sebagai pelaknat ataupun pencaci. Rasulullah itu diutusnya baik-baik. Nama bu'itsu liutamimal makarimul akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nama bu'itsu mu'alliman. Saya diutus sebagai pengajar, pendidik dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk pelaknat ataupun pencaci. Wa qila lahu wa huwa fil qital, dan dikatakan oleh kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW dalam keadaan perang. Laula antahum ya Rasulullah, andaikan kau melaknat mereka ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah mengatakan innama bu'itsu rahmatan. Saya ini diutus sebagai rahmat, kata Rasulullah. Walam ub'ats la'anan, dan saya tidak diutus sebagai pencaci atau pelaknat. Ini Rasulullah. Ada salah satu cucu baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau itu akhlaknya luar biasa. Saking luar biasanya beliau itu pernah kedatangan satu orang. Orangnya dikejar-kejar wong akeh, apa dipateni. Kabur lari, begitu lari, enggak taunya dia mengetuk pintunya Sayyidina Ali Zainal Abidin. As-Sajjad. Dibuka, masuk dia. Ketakutan, lalu ditanya, loh kenapa? Ada apa? Saya boleh enggak diam di sini 3 hari saja? 3 hari, iya. Ya, fadhol, silahkan. Kamu tamu saya, katanya. Yang ngejar nggak mungkin, yang ngejar itu banyak, itu nggak mungkin masuk rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin karena tahu siapa orang ini sebenarnya. Yang nanti kedoknya terbuka di akhir ceritanya nanti. Dalam hari itu dibantu, subhanallah, makanan disiapkan, makanan yang enak, semuanya ini, minuman dan lain sebagainya. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu hari ketiga sudah waktunya dia keluar, dia ngomong, duduk sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah, kamu baik sama saya, begini, begitu. Saya mau tanya, kamu kenal nggak sama saya? Kamu tahu nggak sama saya? Selama ini 3 hari ini kamu tahu nggak sama saya? Kata orang tadi. Kata Sayyidina Al-Husain, tahu saya. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, tahu. Benar tahu? Iya tahu. Siapa sih saya? Ya kamu yang bunuh bapak saya, katanya. Kamu yang ikut perang Karbala yang bunuh bapak saya kan, katanya. Loh, kok tahu kau, katanya. Jadi saya ngejar nggak ngerti, tidak mungkin nih wong semata ini bapak Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk ke rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, tidak mungkin. Jadi apa? Dikejar di tempat yang lain, tidak dikejar di situ, malah aman di situ. Terus dibilang, kalau kamu tahu kenapa kamu menghormati saya seperti hebatnya? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, loh iya, kamu ketika bunuh bapak saya dan melakukan ini itu karena itu memang akhlakmu. Sedangkan saya, akhlak saya itu ikramud dhaif, memuliakan tamu, memberi kebaikan kepada tamu, melindungi orang muslim, begini. Itu akhlak saya dan bapak saya. Ya. Saya berakhlak dengan akhlak saya, kamu berakhlak dengan akhlakmu. Mau nangis-nangis tobat kok kayak ini. Nangis-nangis toh. Lah kayak gitu juga, ngono wong tuan brak-brok kon bilang, "Oh, brak-brok aku ya iso brak-brok." Padha berarti wong loro iki. Padha berarti wong loro iki. Masing-masing punya akhlak, kita tunjukkan akhlak kita yang terbaik. Wa kana idza su'ila an yad'u ala ahadin, dan adapun Rasulullah jika diminta untuk mendoakan buruk kepada seseorang, muslimin au kafirin, baik orang itu muslim atau kafir, amin au khasin, ya. Umum ataupun khusus, adila anid doa alaihi ila doa lah. Maka Rasulullah SAW merubah antara doa yang harusnya mendoakan dia buruk menjadi mendoakan yang baik. Jadi sini kalau kalimat doa atau yad'u, ya, da'a yad'u doaan, itu kalau setelahnya alaihi berarti itu doa buruk. Da'a ala, itu berarti doa buruk. Kalau da'a lahu, maka itu berarti doa baik, doa mendoakan yang baik. Rasulullah itu kayak gitu. Rasul doa mati, doa tambah panjang umur. Itu Rasulullah. Ya. Makanya kita orang umat Nabi Muhammad itu akan diuji ambil media sosial, ambil keadaan ya. Iki doa mati wae iki wong cek ndak anu lho, daripada kau doakan mati, doakan orang ini jadi orang bermanfaat, orang yang dapat hidayah, kan lebih enak. Ya. Preman kampung misalnya, tadi preman kampung, sak kampung iku wedi kabeh. Sak kampung ijen apa sendiri-sendiri istighotsah ya. Sengiten-sengiten doa iki mati. Lah apa?
Daripada kamu doakan dia meninggal dan lain sebagainya, ya, takutnya nanti begitu dia meninggal anak buahnya tambah akeh, mati satu tumbuh 1000. Ya, daripada kayak itu, doakan dapat hidayah. Ya. Terus kumpul, mudah-mudahan oleh hidayah jadi manfaat, Karena memang kejadian, tidak usah banyak-banyak, tidak usah kejadian yang nyata. Ya. Al-Habib Munzir ya, mau ngadakan acara di daerah Priuk sana kalau salah, pelabuhan Tanjung Priuk. Ya. Pas mau adakan acara di sana, dikasih tahu di sana itu ada premannya. Premannya kejem, daerah situ apa kata dia? Dia ngomong AABB. Lalu terus bagaimana? Kalau ngadakan di situ ya harus izin sama dia, tapi nggak enak, Beb gini, diparani dewi. Ya. Datangi sendiri dengan Habib Munzir tetap masih pakai imamah dan pakai jubahnya, datang ke sana, subhanallah. Ini kejadian yang nggak pernah begitu ketuk assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan tangannya dihambung tangannya ini. Preman nih. Karena ya memang lebih tua ya. Munzir ya dapat aturannya, dapat adabnya. Man lam yarham saghirana wa lam yuqir ala kabirana falaysa minna. Ini orang sepuhnya. Walaupun preman. Lalu ngomong, Bapak ya apa kabarnya? Sehat, keluarganya semuanya sehat semuanya. Kerjaannya kerjaan ini kan ditudungakno padahal preman ini. Semuanya sehat walafiat. Iya, ambek dhek delok ngene kok. Sik ketenggengen. Iki wong kate imam jubah ini mlebu omahku preman kayak ini. Apa ya? Ada apa ini? Sampai terenyuh dia. Iya, saya ini rencana mau bikin pengajian di sini, tabligh akbar dan lain sebagainya di sini. Dan saya izin sama Bapak sebagai ketuanya, tokohnya di sini. Ini preman duduk tokoh. Tapi tetap diarah tokohnya. Siapa mana? JP ini sorry, akhlaknya. Bapak sebagai tokohnya dan sebagainya, saya minta izin sama Bapak. Sampai dia sampai nangis. Saya tidak pernah didatangi orang sampai seperti ini, Bib ini sampai nangis. Oh iya silakan. Dadak apa preman iku mau ngomong ambek anak buah, ayo panggungnya kenakno, iki nih kenakno, Joko parkirane ini. Berubah, yang asalnya ditakuti malah jadi khadim, jadi ahli khidmah. Nah, seperti itu. Sayyidina Abu Hanifah kayak gitu juga. Ya. Sayyidina Abu Hanifah itu seringkali Sayyidina Abu Hanifah, salah satunya itu ketika beliau berjalan, gak taunya ada orang yang maksiat, genjreng-genjreng gitarnya dan lain sebagainya, nyanyi-nyanyi, ngecing-ngecing. Murid-murid itu delok, wah kurang ajar. Ud'u alaih katanya. Ya Syekh, ya Imam Abi Hanifah, doakan dia supaya mati kabeh lah, ngaman gitu loh. Kata Sayyidina Abu Hanifah, Allahumma wa kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau buat mereka itu bahagia di dunia, maka jadikan mereka bahagia di akhirat. Ngono doa rek. Itu Sayyidina Abu Hanifah. Gak kepingin nyakiti orang. Omah niku akeh tikusi. Imam Abi Hanifah itu rumahnya banyak tikusnya. Gak taunya anak buahnya itu ngomong, murid-muridnya ngomong, ya Imam, hala turabbil qit atau hir, hala ta'khudul hir katanya. Kenapa kamu gak mau ngambil kucing aja katanya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau saya ambil kucing gini nanti ini tikusnya larinya ke rumah tetangga saya nanti. Biar di sini saja daripada ganggu rumah. Ngono Imam Abu Hanifah ya. Ayo nek zaman saiki kaya ngono dibilang goblok iki apa. Dintekno entek wis ajur-ajur. Ya ngingu kan niku. Ya ora sing penting omahmu bersih, ana tikus pasti kayak gitu sudah. Tapi Imam Abu Hanifah beda. Ndak kok ada tikus iku mlayu nang omahe tangga gak enak. Lo ditakoni gara-gara kucingmu, tonggomu sampai sengsara kok apa dipertanggungjawabkan di akhirat. Pikiran niku dawane sampai akhirat. Itu para salihin. Mudah-mudahan dijadikan salihin. Aslahnallahumma wa ja'alna salihin. Wa kana idza su'ila wa ma daraba bi yadihi ahadan qad, dan tidaklah memukul di tangan-tangannya seorang pun illa ay yadriba biha fisabilillah, kecuali pukulan tersebut adalah pukulan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taqama min syai'in, dan tidak pernah berbalas dendam terhadap sesuatu suni'a ilaihi yang dilakukan terhadapnya.
qad sama sekali, illa kecuali intuntahak kecuali jika dirobek ya. Hurmatullah, kemuliaannya Allah, agamanya Allah. Ya. Apa kata Maulid? Wa idza udi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Ya. Rasulullah sabar kalau urusannya, tapi idza duji'a haqqullah, kalau disia-siakan hak-haknya Allah, lam yagum ahadun li ghadabih, tidak ada yang bisa menyamai daripada murkanya Rasulullah. Ngamuk deh, ini masalah urusan agama. Pernah masalah Masjid Diror. Ya, di surat surat Taubah itu ya. Masjid Diror. Orang munafikin mereka bikin masjid saingan. Namanya Masjid Diror. Kayak saingan. Supaya orang-orang yang di ujung-ujung itu datangnya ke masjid itu karena dekat. Kan semuanya kan sudah ditentukan Masjid Nabawi kan di tengah. Supaya nanti yang ujung-ujung itu tidak sembahyangnya ke situ. Masjid terdekat aja yaitu Masjid Diror. Orang yang pesisir itu yang tinggalnya bukan di pesisir, yang di tepi-tepi itu pinggiran itu. Rasulullah SAW sampai mangkel. Kata Rasulullah SAW, hancurkan. Rasulullah menghancurkan masjid, bukan menghancurkan simbol perpecahan. Itu baginda Nabi Muhammad. Hancur. Nah, Rasulullah SAW itu pernah ngelihat ada beberapa orang yang masih sibuk tidak sembahyang, tidak sholat bersama Rasulullah SAW, tidak sholat di dalam Masjid Nabawi. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, saya itu gemes, kata Rasulullah. Ya. Saya gemes. Sampai-sampai saya ingin kalau sekiranya saya ya, memerintahkan orang untuk sholat binas dengan orang-orang ya. Lalu kemudian saya pergi dan saya panggil mereka orang-orang yang tidak sembahyang, masih ada di rumahnya, saya bakar rumahnya. Cik lang sembahyang. Sampai seperti itu Rasulullah. Kenapa? Karena udi'a haqqullah. Ya kalau sekarang ya jangan. Aku tadi imam masjid. Iku rasane wong sing sembahyang ngomong tak kobong omahe. Ya aja rek. Islam sudah menyebar, sudah banyak, sudah luas. Kalau zaman itu ingin Rasulullah SAW itu semuanya sholat di masjid untuk memperlihatkan syiar. Ada persatuan. Wa ma khuyira baina amrayni qad illa ikhtara aisarahuma. Dan Rasulullah SAW tidak dipilih ya, atau dibuat memilih sesuatu antara dua perkara illa ikhtara aisarahuma, kecuali ikhtara memilih aisarahuma paling gampangnya. Paling gampang di antara keduanya. Iki ngene sing anu. Ditelok, dipikir, aja banda-bandi ketiban dadi ndak rek. Nek kaya ngono syariat buyar. Tapi bagaimana dipikir dulu, kalau saya milih ini nanti akibatnya begini, efeknya manfaatnya begini. Enggak, saya pilih begini. Mana kalau sama-sama ada keburukannya, pilih yang paling rendah. Yang paling sedikit. Nah itu Rasulullah SAW. Zaman saya ini kebacut kabeh. Makanya saya sampaikan, saya kagum sama Gus Dur itu salah satunya iku mau. Iya. Ana kongon milih iku wis iki wae ngono ae kok repot. Begitu saja kok repot. Nah, zaman saya iki makanya gawe soro kabeh karena ada slogan luar biasa loh. Mungkin kita ada sebagian dari kita enggak dengar. Tapi itu sudah banyak slogannya. Apa itu? Kalau bisa susah ngapain dipermudah? Lho ono lho slogan ngono iki. Tak iki ketelo wong situ. Tak situ sik akeh sebenarnya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya efek-efeknya banyak. Salah satunya ya itu tadi sudah saya sebut lah, kok tadi riba waktu bilang tadi. Ila ayyakuna fihi itsmun, kecuali kalau ada dosa. Au qati'atun, atau menyebabkan pemutus silaturahmi. Fayakuna ab'adun nas min dzalik, maka Rasulullah SAW menjadi orang yang paling jauh dari itu semua. Kurang berapa menit? 20 menit lagi ya, selanjutnya.
daripada ngenteni mangan tambah ngelak, tambah lapar seperti bojo, tambah pahala ya. Wa makana ya'tihi ahadun, dan tidaklah datang seseorang, hurrun au abdun, orang merdeka ataupun budak, au amatun atau budak perempuan, illa qama ma'ahu fi hajatih, kecuali Rasulullah SAW berdiri bersamanya di dalam menyelesaikan hajatnya. Allah. Iya, disambut untuk menyelesaikan hajatnya. Iku Rasulullah SAW itu pernah kedatangan satu orang perempuan tua, nenek. Parani Rasulullah begini. Iya tak iya, dicekal tangannya nenek tadi. Keret Rasulullah. Ayo Rasulullah. Ditarik Rasulullah melo. Iya. Subhanallah. Telokan saiki ana enggak pejabat ya ngono kan. Ayo Pak. Sentan ana apa dijejek. Rasulullah enggak nur itu Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dimuliakan mengikuti Rasulullah. Ya, sing durung mimpi Rasulullah, mudah-mudahan cepat mimpi Rasulullah. Sing durung yaqadha, mudah-mudahan cepat yaqadha ya. Tambah cita Allahumma habibni ila Rasulillah wa habib Rasulillah ilai. Ya. Ya Allah, cintakan saya kepada Rasulullah dan cintakan Rasulullah kepada kita. Itu ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman akunu bihima atau nakunu bihima mahbubina laka wa mahbubina lahu. Ini salawatnya. Siapa yang salawat seperti itu insyaallah cepat jadi kecintaannya Allah, kecintaannya Rasulullah. Tapi nek kepengin cintanya sesuatu itu pasti ada ujiannya, ya kan? Pasti ada ujiannya. Ya ujian yang paling utama sabar. Jangankan cinta sama Khalik, cinta sama makhluk, cinta sama istri sendiri. Kita orang wis siap ape berangkat kondangan iku bojoku sik pasti kate bedaan ditelok tepal sebelah pondak ini. Suwene ya Allah gregetan. Ya wis kudu sabar. Ujianmu ya ngene iki. Ujian oleh bojo ayu ya ujian, oleh bojo elek ya ujian. Siapa maneh? Iya, siapa maneh? Mangkane jodoh kaya apa trimoan wis. Iya. Ujiane ku ndak mari-mari terutama kalau istri cantik. Mati kalau saya diuji. Wis mati lanang diuji sih kan bojomu dikejar-kejar tonggo kan. Semua ujian itu semuanya. Oh jangankan gitu. Semuanya ujian. Memang kan saya sampaikan mulai pertama, dunia ini tempatnya ujian. Terus kan enggak jaluk ujian, mati yo. Enggak bisa ujian, sudah tempatnya ujian. Tapi tidak ada ujian, tidak ono. Ada. Wong ganteng loro-loron ono. Ujiane loro-loron walaupun kamu sudah dapat nikmat ganteng. Ono wong elek tapi subhanallah kuatnya luar biasa. Ya itu memang ujiannya elek, nikmati sehat. Ada bos-bos terus terang aja kalau saya ini di Kalimantan saya lihat ada beberapa. Nah, kalimat beberapa ini menghindarkan saya untuk ghibah. Ada beberapa itu yang kaya raya bos itu kuwireng-ireng elek-elek. Tapi tumpahan iku motor AC, motor iki, motor miliaran iki temenan aku ndelok motorku dhewe kok. Enggak ganteng belas tapi sugih luar biasa, bos batu bara kok dia. Akhirnya ujiannya apa? Ujiannya perempuan enggak ada yang suka sama wajahnya, tapi suka sama duit. Ya, sebagian ujian, sebagian nikmat. Wis ngono rek urip itu. Ya, hidup itu kayak gitu. Terus kok enggak kau ujian kenceng lempeng Fir'aun tadi nih. Fir'aun itu sugih, enggak tahu miskin, enggak tahu melarat. Sehat walafiat, sehat terus. Diwedeni ngene, perfect kata pandangan orang, sempurna Fir'aun ini. Ya. Enggak tahu loro lho ya apa kan. Enggak tahu loro, makanya saya bilang, alhamdulillah Bib saya enggak tahu sakit tuh. Fir'aun ini enggak tahu loro kan itu. Iya. Wah hakadha. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, "Walladzi ba'atsahu bil haqq," dan demi yang mengutus Rasulullah dengan hak, "ma qala li fi syai'in qad karihahu
lima fa'alta. Rasulullah itu tidak pernah, ya Anas bin Malik khadimnya. Rasulullah itu tidak pernah mengatakan kepadaku apapun di dalam sesuatu apapun sama sekali yang dia benci. Terus Rasulullah mengatakan, kenapa kamu lakukan itu? Wala la manai ahadun min ahli illa qala, dan tidaklah mencela seseorang daripada keluarganya kepadaku kecuali mengatakan da'u isjarno. Inna makana hadza bi kitabin wa qadar. Ini semuanya takdir. Ya. Takdir. Ini kejadian sing wingi gitu ya. Ndi wonge. Anjero dafa. Gitu takdir. Ya sekono rek. Belajar dari situ, jangan dipaksakan, abot, keras, dipikul itu tambah ngeluh. Ya, eling yang antar airport, wes janjian nih orang. Ya, memang apa lagi? Oh turu, gak gentar, turu soro, sampai saya pagernya apa dicoplok, Gus Ipul. Tidur, janji mau ngantarkan saya ke airport. Ya, wah, anu ini, terus sampai dia apa namanya? Wes saya Gus Ipul berangkat ya anu ngambil saya, ngambil mobil berangkat. Ya apa dapat wis apa man wis takdir kabeh. Apa dia pono. Wis ngono wae. Kalau misalnya saya iyo kurang ajar ngene apa ngaku tak tambah benci ya dia. Tambah benci, tambah sifat muncul sifatnya mana. Iya wis takdir. Wis takdir sing gawe turu sapa? Pangeran. Ila bahada inama hada ini semuanya ini adalah takdir tertulis sudah selesai saya berangkat aja. Nah, seperti itu. Belajar kayak gitu loh. Aku ya sih belajar gitu. Enggak sulit. Enggak sulit. Yang penting gelem legowo. Ikhlas. Siapa mana? Siapa? Apa mbok pokso tambah mangkel, tambah darah tinggi, tambah sumpek jantungan. Itu caranya. Iya. Berangkat, dalane ditutup, kurang ajar aku satu. Tambah sumpek kon, melaku belok putar balik oleh tambah gremeng. Lho ditutup, wis sarek dalan liya kok. Wis takdir, saya anggap takdir selesai. Tapi kalau masih bisa diatasi, diatasi. Ojo kabeh kok pas dibobrak, wah takdir. Ya ndak, ojo pencilaan, makanya kau ndak tiba-tiba gara-gara pencilaanmu atasi. Ya, kan yang bisa diatasi ya seperti itu. Nah. Qalu wa ma'aba Rasulullah, dan tidaklah Rasulullah mengaib, mencela. Ya. Wa ma'aba Rasulullah SAW madja'an. Rasulullah SAW bahkan tidak pernah mencela yang namanya tempat tidur. Ya. Dibeber keloso apa namanya? Keloso? Tikar dari sing digawe wong mati kok apa jenenge? Kloso. Iya, apa tikar apa itu namanya? Iya, apa anunya apa namanya itu? Anyaman apa itu? Enggak bahane. Bukan pring. Pring enggak bisa dilempit. Iya. Anyaman seperti itu dari pelepah kurma atau pelepah apa. Ya. Dikasih itu Rasulullah ya mau, dikasih selimut mau, kasih wol, apa yang ada itu Rasulullah. Apa ono iya. Nerimo. Ya. Infa Rasulahu itu kalau dibeber kenapa dibeberkan? Wa in lam yafrush lahu itaja 'alal ard. Kalau enggak ada yang beberkan ya sudah Rasulullah tidur di atas tanah. Iki Rasulullah. Itu bayangno iki lho sing duwe surga neraka. Ya. Stempel surga neraka iki Rasulullah. Yang punya surga laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu. Kalau bukan gara-gara Rasulullah atau karena Rasulullah tidak diciptakan langit, bumi, matahari, bulan, ini surga neraka, lauhun wala qalamu, lauh mahfuz, al-qalam dan lain sebagainya. Iku nek turu, nek dibeberi tikar ya turunan tikar, nek ndak ono ya turune nang tanah. Iki sing duwe dunia akhirat lho, itu turune nang tanah. Iki sik kae duwe kompleks siji wis ribut yo turune nang anu. Sekarang ngene turun nang pendosa wae. Hakada ya. Ya Allah, Rasulullah. Mudah-mudahan kumpul Rasulullah. Dunia akhirat kumpul Rasulullah. Mudah-mudahan di alam barzakh kita duduknya sama Rasulullah. Amin. Sojok ngenteni akhirat.
Ya, alam barzakh. Mulai masuk pintu akhirat itu alam barzakh, kuburan. Mudah-mudahan kuburan kita ini ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada salawatnya ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil aliyil qadiril azimil الحبيب العلي القادر عظيم عظيم القدر عليم علي القدر علي الجاه ya علي القدر عظيم الجاه. Para siapa baca itu malam Jumat 15 kali kalau nggak salah. Kalau lebih bagus lagi 100 kali, maka ma yatawallah janazatuh atau lahduhu illa Rasulullah. Enggak mati kecuali didampingi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah di situ. Lu coba bayangkan anak baginda Nabi Muhammad nunggu kita ini di dalam kuburan kita, lalu di situ ada Nabi Muhammad, malaikat mungkar nakir moro-moro muncul. Apa enggak izin? Malaikat mungkar nakir apa enggak sungkan? Lu anak Kanjeng Nabi rek sak situ. Apa takok diplengo sampe Nabi Muhammad. Lah apa kon takok? Aku iki nang rene, kon iki takok. Ayo. Loh, itu kenyataan. Kita ngomong kayak gini tuh atas kemudahannya aja lah ya. Kenyataannya lebih luar biasa. Ini cuman sebagai gambaran setengah ekspektasi kita. Mungkin koyo ngono yo dadine yo koyo ngono dadine mungkin. Lanjut. Hakala. Wallahu taala alam. Besok kita doa. Lalu siapa yang ada pertanyaan sambil kita baca. Ya, kalau ada pertanyaan tanya ya. Kalau ada waktu selanjutnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana kadharafna. واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد طش صحبي والحمد للإله بالبدء والثناء. Yang mau bertanya, ada pertanyaan silakan. Kita batasi mungkin 2 pertanyaan saja. Yang mau bertanya. Ketika kita itu punya perasaan kalau ini kamu saya talak seperti itu sih. Tapi tidak diucapkan kepada temannya, kepada siapa, cuma dalam hati saja. Ternyata istrinya melakukan seperti itu. Apa itu bisa apa jatuh apa enggak gitu. Iya. Kalau ada satu orang, ini harusnya pertanyaannya besok ini. Bab nikah. Kalau ada satu orang kemudian gerundel dalam hatinya itu mengatakan bojoku temenan awas sampai metu dalam hatinya tak talak maka tidak jatuh talak selama tidak ucapkan. Apa yang terlintas di hati itu tidak, kalau syariat ya, syaratnya tidak jatuh talak karena syarat yuhkam bil zahir ya. Syariat itu dihukuminya dengan yang zahir, yang nampak. Nah, selama belum terucapkan enggak terjadi. Sama-sama. Fadhal yang lain satu lagi. Kusipun. Fadhal. Apa bisa dinamakan cinta kepada Rasulullah sedangkan kita jarang mengerjakan sunnahnya? Apakah termasuk cinta kepada Rasulullah sedangkan kita jarang mengerjakan sunnah-sunnah? Cinta itu adalah perasaan yang paling dalam. Dan itu ghamid, itu enggak jelas. Cinta itu kadang jelas, kadang enggak jelas. Suatu yang jelas, yang tidak jelas itu cinta. Suatu yang jelas tapi tidak jelas itu cinta.
Makanya itu cinta itu gak bisa di ya. Nah, iya, gak bisa dinalar cinta itu. Cinta itu gendeng gitu. Loh, kenapa gendeng? Ngomong cinta itu kamu bagaikan bulan. Oh, pasukan bagaikan bulan ini. Gak bisa dinalar. Kalau bulan bisa ngomong, itu lagu itu cinta kan. Tenono sampai yaumul qiyamah kan gak bakal. Nah, itu cinta itu seperti itu. Karena bahasa cinta itu nggak bisa dinalar, nggak bisa di. Nah, kemudian tanda-tanda daripada cinta, salah satu tanda dari cinta adalah wa alamatul mahabbah al-ittiba'. Tandanya cinta itu juga salah satu daripada tanda cinta adalah mengikuti orang yang dicintai. Nah, apakah itu berarti tanda yang paling tanda satu-satunya tanda? Enggak juga. Mungkin orang itu nggak bisa mengikuti karena modal atau misalnya itu karena ada kekurangan di dalam dirinya. Tapi dia mencintainya dengan cara seperti sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi itu bisa menjadi cinta. Itu bisa ya ketika orang tersebut tidak bisa mencontoh Rasulullah, tapi sholawat dia berarti cinta sama Rasul. Tapi bukan berarti meninggalkan sunnahnya tersebut lalu dia memakai sunnah yang lain. Arti sunnah yang lain ajaran orang-orang yang lain. Sunnahnya Nabi Muhammad tidak dilakoni, tapi tingkah lakoni wong kafir dimeloki kabeh. Nah, berarti memang nggak cinta sama Rasulullah berarti. Paham ya? Nah, cinta itu dia ingin mengikuti tapi dia tidak bisa. Gak bisa kenapa? Terhalang modal. Aku ini aku pengen siwakan, tapi aku kena siwakan itu nggak enak kabeh iki sok suwek begini begitu. Saya ini mau pakai sunnah Rasulullah, saya mau pakai baju gamis dan lain. Nggak ada duit. Kadang-kadang gitu ya. Pengen apa wae sunnah-sunnah Rasulullah mesti ada hambatan. Tapi bukan berarti kamu dibukakan pintu untuk mengikuti sunnahnya orang kafir. Ya, jangan. Nah, tapi tambah lagi dengan yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajari sirahnya baginda Nabi Muhammad, ajarannya baginda. Karena berapa banyak orang yang kemudian ketika membaca sejarahnya Rasulullah, semakin ternyuh. Nah, ada gerakan hati itulah yang namanya cinta. Nah, mudah-mudahan tambahi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Kal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha